Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julia Fatona, NPM 50199092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D, asal kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kurikulum. Apa pengertian dari kurikulum? Kurikulum dapat diartikan dengan berbagai penafsiran, namun secara umum ada kesamaannya, yaitu kurikulum sebagai suatu program pembelajaran yang telah ditetapkan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Awalnya, istilah kurikulum ini diartikan running dan dengan bahasa Latin curriculum dan bahasa Prancis Carter yang berarti to run, artinya berlari. Istilah kurikulum ini digunakan untuk sejumlah mata pelajaran untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat program yang terkait pembelajaran dalam pendidikan yang telah dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Apa pengertian telaah kurikulum? Telaah kurikulum adalah suatu proses penyelidikan atau penelitian program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Adapun prinsip-prinsip kurikulum. Kurikulum memiliki dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ini yang pertama yaitu prinsip relevan. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus memiliki sifat yang lentur dan fleksibel. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip praktis. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip khusus yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Fungsi kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan keseharian di sekolah. Dan yang kedua, fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi guru juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Dan yang ketiga, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kurikulum adalah alat pengukur keberhasilan program pendidikan sekolah yang dipimpinnya. Tetapi, kepala sekolah juga dituntut untuk mengatur apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Dan yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum bagi pembawa instansi atau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja yang baik dalam artian kuantitas atau kualitas yang agar meningkatkan produktivitas. Tujuan kurikulum. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Tujuan kurikulum terdapat 4 jenjang, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang paling tinggi jenjangnya. Yang kedua, tujuan institusional.
kemampuan yang diharapkan dimiliki anak didiknya setelah mereka menyelesaikan program studinya di lembaga pendidikan yang ditempuh. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan-tujuan studi atau mata pelajaran sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan-tujuan ini langsung dihadapkan kepada anak didik karena harus tercapai setelah anak didik menempuh proses belajar mengajar. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.